Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Jeritan Hati. Tempat di mana setiap kisah punya nyawa, dan setiap luka punya suaranya sendiri. Pernahkah kalian membayangkan, gaun pengantin sudah siap, catering sudah dibayar lunas, dan undangan sudah tersebar, tapi takdir berkata lain hanya dalam hitungan jam? Inilah yang dialami oleh Indri. H1 akad nikah, ia justru melihat calon suaminya masuk ke hotel bersama wanita lain. Apa yang akan kalian lakukan jika ada di posisi Indri? Menangis histeris? Atau diam namun mematikan seperti yang dilakukan Indri? Sebelum kita masuk ke kisah yang penuh emosi dan pelajaran berharga ini, yuk dukung terus channel ini agar semangat menyajikan cerita-cerita inspiratif lainnya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Dan mari kita saling menyapa di kolom komentar. Tuliskan nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Aku ingin tahu dari mana saja sahabat setia Jeritan Hati berasal hari ini. Sudah siap? Tarik napas panjang. Karena kisah ini akan mengajarkan kita bahwa terkadang, melepaskan adalah cara terbaik untuk menyelamatkan diri sendiri. Selamat mendengarkan. Hembusan napas panjang terdengar berulang kali dari bibir Indri. Jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya, bukan hanya karena bahagia, tapi karena rasa gugup yang wajar dirasakan oleh seorang calon pengantin. Besok adalah hari besarnya. Hari di mana ia akan mengikat janji suci dengan Bahtiar, laki-laki yang selama 3 tahun terakhir ini menjadi tumpuan harapannya. Di layar ponselnya, pesan terakhir Bahtiar 1 jam yang lalu masih terpampang jelas. Sayang, maaf ya aku masih hektik banget di kantor. Ada audit dadakan dan meeting akhir tahun yang gak bisa ditinggal. Kamu istirahat ya, biar besok segar pas akad. Love you. Indri tersenyum tipis membaca pesan itu. Ia merasa beruntung memiliki calon suami yang pekerja keras seperti Bahtiar. Dengan perasaan lega, Indri menutup ponselnya dan menoleh ke arah Sekar, sahabat terbaiknya yang sedang menyetir di sampingnya. Indri, yakin kita perlu cek hotel lagi? Kan sudah ada wedding organizer yang urus semuanya. Tanya Sekar sambil memutar setir memasuki pelataran parkir hotel berbintang tempat akad dan resepsi akan digelar besok. Aku cuma mau memastikan kamar buat ibu dan bapak serta keluarga besar dari kampung sudah siap. Sekar. Kamu tahu kan ibu orangnya gampang panik kalau ada yang gak sesuai. Aku gak mau besok pagi ibu malah ribet urus kunci kamar. Jawab Indri lembut. Baginya, kenyamanan orang tua adalah prioritas utama. Ia ingin keluarganya diperlakukan Mbak Raja dan Ratu di hari bahagianya. Mereka turun dari mobil dan berjalan menuju lobi hotel yang megah. Aroma pewangi ruangan yang mewah dan alunan musik instrumental menyambut kedatangan mereka. Suasana lobi sore itu cukup tenang, tidak terlalu ramai. Indri melangkah menuju meja resepsionis untuk mengecek daftar booking kamar keluarga. Namun, langkah kakinya terhenti mendadak saat ekor matanya menangkap siluet yang sangat ia kenal di dekat pilar besar, tak jauh dari lift tamu. Darah Indri berdesir hebat. Ia menyipitkan mata, mencoba menajamkan penglihatannya, berharap bahwa ia salah lihat atau matanya sedang menipu, karena terlalu lelah mengurus persiapan pernikahan. Indri, kenapa berhenti? Tanya Sekar heran. Namun, sedetik kemudian, pandangan Sekar mengikuti arah tatapan Indri. Mulut Sekar ternganga. Itu bukannya Mas Bahtiar? Di sana, berdiri tegak sosok Bahtiar. Bukan di kantor sedang meeting seperti yang ia katakan di pesan tadi, melainkan di lobi hotel tempat mereka akan menikah besok. Dan yang membuat dada Indri serasa dihantam palu godam, adalah sosok wanita yang berdiri di sebelahnya. Famara. Rekan kerja satu kantor Bahtiar yang selama ini sering diceritakan Bahtiar sebagai bawahan yang butuh banyak bimbingan. Bahtiar terlihat tertawa lepas. Sebuah tawa yang jarang ia tunjukkan pada Indri akhir-akhir ini karena alasan stres kerja. Tangan Bahtiar dengan santai melingkar di pinggang Famara, sementara tangan Famara merapikan kerah kemeja Bahtiar dengan gerakan yang sangat intim, jauh dari sekadar hubungan atasan dan bawahan. Mereka terlihat seperti pasangan yang sedang dimabuk asmara, menikmati dunia milik berdua. Kurang ajar, desis Sekar. Wajah sahabatnya itu memerah pada menahan amarah. Katanya lembur, katanya meeting, ternyata check-in sama pelakor itu. Biar aku labrak mereka sekarang juga. Sekar sudah hendak melangkahkan kaki dengan penuh emosi, siap untuk membuat keributan dan mempermalukan mereka di tengah lobi. Namun,
Tangan dingin Indri dengan cepat mencengkeram lengan Sekar, menahannya kuat-kuat. "Jangan, Sekar," bisik Indri dengan suara bergetar namun tajam. "Indri, kamu gila? Itu calon suamimu lagi selingkuh di depan mata kepala kita sendiri. H1 nikah, Indri. Kamu mau diam aja?" Sekar menatap Indri tak percaya. Indri menarik napas dalam-dalam, berusaha menguasai air mata yang sudah menggenang di pelupuk matanya agar tidak jatuh. Rasa sakit itu nyata, menghunjam ulu hatinya hingga ia merasa sesak napas. Bayangan kebaya putih yang sudah tergantung rapi di rumah, senyum bangga ibu dan bapak, semuanya berputar di kepalanya. Jika ia melabrak sekarang, Bahtiar pasti akan berkelit. Laki-laki itu pandai bersilat lidah. Ia bisa saja mengaku hanya mengantar rekan kerja, atau membahas pekerjaan di lounge, dan Indri akan dianggap calon istri yang posesif dan histeris. Kalau kita labrak sekarang, mereka bisa ngeles. Sekar. Bahtiar pintar memutarbalikkan fakta. Dia bisa bilang cuma kebetulan ketemu atau urusan kerja. Ucap Indri lirih, matanya tak lepas dari pasangan hianat itu. "Aku butuh bukti yang gak bisa disangkal. Bukti yang akan membungkam mulut manisnya selamanya." Dengan tangan yang gemetar hebat, Indri mengeluarkan ponselnya dari dalam tas. Ia mengaktifkan mode video, lalu melakukan zoom ke arah meja resepsionis tempat Bahtiar dan Famara kini berdiri. Di layar ponsel itu, terekam jelas segalanya. Bahtiar menerima kunci kartu dari resepsionis. Famara menyandarkan kepalanya manja di bahu Bahtiar. Mereka berbisik sesuatu lalu tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat menjijikan di telinga Indri. Tidak ada raut beban di wajah Bahtiar, seolah-olah besok ia tidak akan mengucap janji suci di hadapan Tuhan dan orang tua Indri. Seolah-olah Indri tidak ada artinya. "Rekam yang jelas, Indri," bisik Sekar geram, air mata ikut menetes di pipinya karena tak tega melihat sahabatnya dikhianati sedemikian rupa. Indri terus merekam hingga Bahtiar dan Famara berjalan menuju lift, masih dengan rangkulan mesra yang tak terlepas. Pintu lift terbuka, mereka masuk, dan pintu tertutup perlahan, menelan kebahagiaan Indri yang tersisa. Indri menurunkan ponselnya. Kakinya terasa lemas seperti jeli. Ia hampir ambruk jika Sekar tidak segera menopang tubuhnya. "Kita batalkan sekarang ya? Kita telepon orang tuamu," kata Sekar panik. Indri menggeleng lemah, lalu perlahan menegakkan tubuhnya. Tatapannya berubah. Kesedihan di matanya perlahan berganti menjadi tatapan dingin yang menusuk. Ia teringat nasihat ibu, bahwa wanita harus punya harga diri. Menangis histeris di lobi hotel hanya akan membuatnya terlihat menyedihkan. "Jangan telepon ibu dulu. Jangan ada yang tahu soal ini kecuali kita berdua, Sekar," kata Indri tegas, menghapus kasar air mata di sudut matanya. "Tapi Indri, aku akan membatalkannya, Sekar. Pasti. Tapi tidak dengan cara yang membuatku terlihat lemah," potong Indri. Suaranya terdengar jauh lebih tenang, ketenangan yang justru menakutkan. "Dia sudah merusak impianku, mempermainkan orang tuaku, dan menginjak harga diriku. Aku tidak akan membiarkan dia lolos hanya dengan permintaan maaf atau pembatalan diam-diam." Indri menatap pintu lift yang tertutup rapat itu. Dalam hatinya, ia bersumpah. Akad nikah besok tidak akan menjadi hari penyatuan cinta, melainkan hari penghakiman bagi seorang pengkhianat. "Ayo kita pulang, Sekar. Aku harus mempersiapkan hadiah untuk besok pagi," ucap Indri sambil berbalik badan, melangkah keluar dari hotel dengan hati yang hancur namun tekad yang membajak. Ia tidak akan menjadi korban yang menangis di pojokan. Besok, ia akan menjadi hakim yang mengetuk palu. Mobil yang dikendarai Sekar baru saja hendak meninggalkan area parkir hotel, ketika tiba-tiba Indri meminta sahabatnya itu untuk berhenti. Cengkeraman tangan Indri pada sabuk pengaman begitu kuat, hingga buku-buku jarinya memutih. Napasnya terdengar berat, seolah oksigen di dalam mobil mendadak menipis. "Berhenti, Sekar. Jangan keluar dulu," ucap Indri tiba-tiba. Sekar menginjak rem mendadak, menatap sahabatnya dengan bingung. "Kenapa, Indri? Bukannya kamu bilang mau pulang dan siapin rencana buat besok? Kalau kita lama-lama di sini, aku takut aku nggak bisa nahan diri buat nyakar muka perempuan itu kalau mereka lewat lagi." Indri menggeleng pelan. Tatapannya lurus ke depan, menembus kaca mobil yang mulai berembun karena AC.
Video tadi belum cukup. Kalau cuma video di lobi, Bahtiar masih bisa ngeles. Dia bisa bilang itu cuma kebetulan ketemu, atau Famara lagi pusing dan dia cuma bantu Mapa sebagai atasan yang baik. Aku butuh bukti yang lebih telak. Bukti bahwa mereka benar-benar berbagi kamar. Tanpa menunggu persetujuan Sekar, Indri melepas sabuk pengamannya. Ia merapikan rambutnya yang sedikit berantakan, memoles ulang lipstiknya yang sedikit pudar, dan memasang senyum paling palsu yang pernah ia buat seumur hidupnya. Aku akan masuk lagi. Kamu tunggu di sini atau cari tempat duduk yang tersembunyi di lobi. Perintah Indri, suaranya terdengar begitu dingin, kontras dengan gemuruh hancur di dadanya. Indri melangkah kembali masuk ke lobi hotel yang megah itu. Kakinya terasa seperti berjalan di atas paku. Setiap langkah membawa nyeri yang menjalar ke seluruh tubuh. Namun, bayangan wajah ibu dan bapak yang tersenyum bangga saat melihatnya mencoba kebaya akad kemarin memberinya kekuatan aneh. Ia tidak boleh kalah. Ia harus melindungi kehormatan keluarganya dengan cara membongkar kebusukan ini sampai ke akar-akarnya. Di meja resepsionis, seorang petugas wanita menyambutnya dengan ramah. Indri menarik napas dalam, memanggil kemampuan akting terbaiknya. Mbak, selamat sore. Saya tunangannya Pak Bahtiar yang tadi baru saja check-in. Sapa Indri dengan nada ceria yang dipaksakan. Tadi beliau buru-buru naik karena katanya ada file ketinggalan, sampai lupa kasih tahu saya nomor kamarnya. Padahal saya mau kasih kejutan kirim makanan kesukaannya ke atas. Boleh tolong dicek kamar atas nama Bahtiar? Resepsionis itu tersenyum maklum, tidak menaruh curiga sedikitpun pada wanita berpenampilan rapi dan sopan di hadapannya. Ia mengetik sesuatu di komputernya. Sebentar ya, Bu. Atas nama Bapak Bahtiar, oh iya, ada. Di kamar 304 ya, Bu. Lantai 3. Terima kasih banyak, Mbak. Oh ya, beliau sendiri kan ya? Soalnya pesanan makanannya cuma 1 porsi. Takut salah? Pancing Indri, jantungnya berdegup kencang menunggu jawaban. Resepsionis itu mengecek lagi layarnya, lalu sedikit mengernyit. Di data check-in terdaftar 2 orang dewasa, Bu. Tapi mungkin itu rekan kerjanya, soalnya tadi kuncinya diminta 2. Indri merasakan hantaman keras di dadanya sekali lagi. 2 kunci. 2 orang. Itu bukan pertemuan bisnis. Itu pengkhianatan terencana. Ah, iya benar. Saya lupa dia sama asistennya. Makasih ya, Mbak, jawab Indri cepat sebelum pertahanannya runtuh. Indri bergegas menjauh dari meja resepsionis, bukan menuju lift, melainkan menuju sofa di pojok lobi yang tertutup tanaman hias besar. Dari sana, ia bisa melihat akses menuju lift dan pintu keluar tanpa terlihat mencolok. Sekar yang menyusul diam-diam langsung duduk di sebelahnya, menggenggam tangan Indri yang sedingin es. Kamar 304, bisik Indri lirih. Mereka di kamar 304, Sekar. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik seperti siksaan. 1 jam berlalu, Indri masih duduk mematung. Pikirannya melayang ke masa lalu, mengingat 3 tahun kebersamaannya dengan Bahtiar. Janji-janji manis, rencana masa depan, bahkan obrolan tentang nama anak mereka kelak. Semua itu kini terasa seperti sampah busuk yang dilemparkan ke wajahnya. Tepat ketika azan maghrib sayup-sayup terdengar, pintu lift terbuka. Sosok yang ditunggu akhirnya muncul. Bahtiar dan Famara keluar dari lift. Penampilan mereka sudah berubah. Bahtiar kini mengenakan kaos polo santai dan celana pendek, sementara Famara memakai gaun santai selutut dengan rambut yang digerai basah, seolah baru saja keramas. Tidak ada lagi setelan kantor. Aroma keintiman menguar kuat dari bahasa tubuh mereka. Tangan Bahtiar menggenggam erat jemari Famara, sesekali mengusap punggung tangan wanita itu dengan lembut. Kita makan di restoran seafood depan aja ya, Yang. Biar nggak terlalu jauh, nanti capek kalau mau, ronde kedua. Sayup-sayup terdengar suara Bahtiar tertawa kecil, sebuah candaan yang membuat perut Indri mual seketika. Indri mengangkat ponselnya perlahan dari balik tanaman hias. Kali ini, ia mengambil beberapa foto dengan resolusi tinggi. Jepretan pertama, mereka bergandengan tangan keluar lift. Jepretan kedua, Bahtiar mencium kening Famara saat menunggu pintu kaca lobi terbuka. Jepretan ketiga, mereka berdua masuk ke dalam mobil Bahtiar yang diparkir di dekat lobi, mobil yang seharusnya digunakan untuk membawa Indri ke pelaminan besok.
Setiap bunyi, klik, dari kamera ponselnya terasa seperti sayatan pisau di hati Indri. Tapi anehnya, tidak ada air mata lagi. Rasa sakit itu telah bermetamorfosis menjadi rasa jijik yang mendalam. Sudah cukup, kata Indri pelan seraya menurunkan ponselnya. Aku sudah dapat semuanya. Foto mereka keluar kamar dengan baju santai, jam kejadian, dan nomor kamar. Tidak ada lagi alasan meeting atau audit. Sekar menatap sahabatnya dengan pandangan nanar. Kamu yakin kuat pulang ke rumah sekarang, Indri? Di rumah pasti lagi ramai orang pengajian. Indri mengangguk mantap. Ia berdiri, merapikan bajunya yang sedikit kusut. Wajahnya kini datar tanpa ekspresi, seperti permukaan danau yang tenang namun menyimpan pusaran mematikan di bawahnya. Justru karena di rumah lagi ramai, aku harus pulang. Aku harus bersandiwara 1 malam lagi, Sekar. Demi ibu, demi bapak. Aku nggak mau merusak acara doa malam ini dengan tangisan. Biarkan Bahtiar merasa dia menang malam ini. Biarkan dia tidur nyenyak dengan selingkuhannya, mengira aku adalah wanita bodoh yang sedang sibuk luluran di rumah. Mereka berjalan keluar menuju mobil Sekar. Langit sudah gelap, sekelam nasib pernikahan yang sudah di depan mata. Di dalam mobil, Indri memandang layar ponselnya sekali lagi, menatap foto wajah Bahtiar yang tersenyum pada wanita lain. Nikmatilah malam terakhirmu, Mas, bisik Indri pada layar ponsel itu. Karena besok, senyum itu akan hilang selamanya dari wajahmu dan ibumu. Mobil melaju membelah jalanan kota yang padat. Di kursi penumpang, Indri tidak lagi memikirkan gaun pengantin atau riasan wajah. Pikirannya kini sibuk menyusun kata-kata, merangkai bukti, dan menyiapkan panggung eksekusi. Besok bukan lagi tentang sah, tapi tentang sebuah akhir yang bermartabat. Indri memejamkan mata, membiarkan lelah merayapi tubuhnya, namun hatinya terjaga penuh, menunggu matahari terbit untuk menuntaskan segalanya. Suasana di rumah orang tua Indri malam itu terasa begitu hangat dan sakral, berbanding terbalik dengan badai es yang sedang berkecamuk di dalam dada Indri. Tenda dekorasi bernuansa putih dan emas sudah terpasang megah di halaman depan. Aroma bunga melati dari ronce-ronce hiasan menyeruak ke seluruh penjuru ruangan, bercampur dengan wangi sisa dupa dari acara pengajian yang baru saja selesai. Para kerabat dekat masih berkumpul, duduk lesehan di karpet ruang tengah sambil menikmati hidangan dan bersenda gurau, membicarakan betapa serasinya pasangan pengantin yang akan bersanding esok pagi. Indri duduk di sudut ruangan, memaksakan seulas senyum kaku setiap kali ada tante atau sepupu yang menyapanya. Duh, calon manten auranya beda ya, glowing banget, goda salah satu bibinya. Indri hanya mengangguk pelan, padahal dalam hati ia ingin berteriak bahwa kilau di wajahnya bukan karena bahagia, melainkan keringat dingin menahan muak. Sekar, yang setia mendampingi di sebelahnya, terus mengusap punggung tangan Indri, memberikan kekuatan tanpa kata. Sekitar pukul 8 malam, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan pagar. Jantung Indri mencelos. Itu mobil Bahtiar. Mobil yang sama yang beberapa jam lalu ia lihat terparkir di hotel, menjadi saksi bisu pengkhianatan calon suaminya. Bahtiar turun dari mobil dengan wajah segar, seolah-olah ia baru saja mandi dan berganti pakaian bersih, yang memang kenyataannya begitu, tapi bukan di rumahnya sendiri. Ia mengenakan baju koko putih bersih dan peci hitam, terlihat begitu saleh dan berwibawa. Di tangannya, ia menenteng beberapa kotak martabak manis untuk keluarga Indri. Sempurna sekali sandiwaranya. Assalamualaikum. Sapa Bahtiar lantang dengan senyum ramah yang memikat hati siapa saja yang melihatnya. Waalaikumsalam. Nak Bahtiar datang. Seru Bu Lestari, Ibu Indri, yang langsung menyambut calon menantunya itu dengan wajah berbinar. Kirain gak sempat mampir karena sibuk lembur. Nak. Bahtiar menyalami tangan Bu Lestari dan Pak Darmawan dengan takzim, lalu mencium punggung tangan mereka penuh hormat. Pemandangan itu membuat perut Indri mual. Betapa pandainya laki-laki itu memanipulasi orang tua yang tulus menyayanginya. Iya, Bu, Bapak. Maaf Bahtiar telat. Tadi di kantor hektik banget, auditnya baru kelar maghrib tadi. Tapi Bahtiar usahakan mampir sebentar. Kangen sama ibu dan bapak. Sekalian mau minta doa restu lagi buat besok. Ucap Bahtiar dengan nada suara yang begitu meyakinkan, tanpa ada getar kebohongan sedikitpun. Pak Darmawan menepuk bahu Bahtiar bangga. Namanya juga tanggung jawab. Nak,
Bapak bangga punya calon mantu pekerja keras kayak kamu. Yang penting jaga kesehatan buat besok akad. Indri perlahan berdiri dan berjalan mendekat. Ia harus memainkan perannya. Jika Bahtiar bisa bersandiwara sebagai calon suami teladan, maka Indri juga bisa bersandiwara sebagai calon istri yang lugu. "Mas sudah makan?" tanya Indri datar. Ia menatap mata Bahtiar dalam-dalam, mencari setitik rasa bersalah di sana. Nihil. Mata itu jernih, penuh percaya diri. "Sudah tadi di kantor, makan nasi kotak bareng tim," jawab Bahtiar enteng, lalu tersenyum manis pada Indri. "Kamu cantik banget malam ini, Indri. Pangling aku lihatnya." Makan nasi kotak atau seafood di depan hotel, batin Indri menjerit, namun bibirnya tersenyum tipis. "Syukurlah kalau sudah makan. Aku takut mas sakit karena kecapean, kerja, seharian." Indri memberikan penekanan halus pada kata kerja, namun Bahtiar yang terlalu percaya diri tidak menangkap sinyal bahaya itu. Tiba-tiba, ponsel di saku gamis Indri bergetar. Indri melirik layarnya. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak disimpan, tapi ia tahu betul siapa pemiliknya karena foto profilnya terpampang jelas. Wajah Famara yang sedang tersenyum manis dengan latar belakang meja kerja kantor. "Mbak Indri, selamat ya buat besok. Semoga lancar akadnya. Maaf saya nggak bisa datang pas akad karena ada tugas luar kota mendadak. Tapi titip salam buat Mas Bahtiar ya. Salam, Famara." Indri merasa darahnya mendidih hingga ke ubun-ubun. Keberanian wanita itu sungguh luar biasa. Famara tidak hanya tidur dengan calon suami orang di hari H1, tapi juga berani mengirim pesan seolah-olah dia adalah rekan kerja yang suportif dan berhati malaikat. "Tugas luar kota," katanya. Padahal besok wanita itu pasti akan datang mengendap-endap atau setidaknya memantau dari jauh. Indri tidak membalas pesan itu. Ia hanya menatap Bahtiar yang kini sedang tertawa renyah menanggapi lelucon Pak Darmawan. Ingin rasanya Indri melemparkan ponsel itu ke wajah Bahtiar dan memperlihatkan foto-foto di galeri ponselnya saat ini juga. Ingin rasanya ia mengusir laki-laki itu dari rumah suci orang tuanya. Tapi Indri menahan diri. Belum saatnya. Jika ia meledak sekarang, Bahtiar masih punya celah untuk membela diri di depan keluarga besar yang sedang berkumpul. Ia butuh panggung yang setara dengan rasa sakitnya. "Nak Bahtiar, pulanglah istirahat. Jangan malam-malam, besok harus bangun pagi buat rias." Nasihat Bu Lestari penuh kasih sayang. "Iya, Bu. Bahtiar pamit dulu ya. Indri, aku pulang ya. Sampai ketemu di meja akad besok," ucap Bahtiar sambil menatap Indri lekat-lekat, tatapan yang dulu selalu membuat Indri meleleh, tapi kini hanya terasa seperti tatapan ular berbisa. "Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Istirahat yang cukup, simpan tenagamu buat kejutan besok," jawab Indri penuh arti. Bahtiar hanya tertawa kecil, mengira kejutan yang dimaksud adalah hadiah pernikahan atau penampilan Indri. Ia berbalik, menyalami kembali semua kerabat, lalu berjalan gagah menuju mobilnya. Sepeninggal Bahtiar, Indri masih berdiri mematung di teras. Bu Lestari menghampiri putrinya dan memeluknya dari samping. "Ibu senang sekali, Indri. Bahtiar itu sopan, mapan, sayang sama keluarga. Kamu beruntung sekali, Nak. Ibu tenang melepasmu sama dia." Kalimat ibunya seperti sembilu yang mengiris hati. Indri memeluk ibunya erat-erat, membenamkan wajahnya di bahu wanita parubaya itu. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya menetes satu. Hanya satu, membasahi kebaya ibunya. "Bu, doakan Indri kuat ya, Bu. Apapun yang terjadi besok, Indri cuma mau ibu tahu kalau Indri sayang banget sama ibu dan bapak," bisik Indri dengan suara parau. "Loh, kok ngomongnya gitu? Pasti kuat dong. Namanya juga mau nikah, pasti ada rasa takut dikit. Sudah, ayo masuk, kamu harus tidur. Jangan sampai mata panda pas dirias," ujar Bu Lestari menenangkan, sama sekali tidak menyadari badai yang sedang disiapkan putrinya. Malam itu, di kamarnya yang sudah dihias dengan spray pengantin baru, Indri tidak bisa memejamkan mata. Ia duduk di tepi ranjang, menatap nanar gaun pengantin putih yang tergantung di lemari kaca. Gaun impiannya. Gaun yang seharusnya menjadi saksi kebahagiaannya. Indri mengambil sebuah amplop coklat besar yang sudah ia siapkan di laci meja rias.
Ia memasukkan hasil cetak foto-foto yang sempat ia print diam-diam di printer ayahnya saat semua orang sibuk makan malam tadi. Foto Bahtiar dan Famara di lobi, foto mereka keluar lift, dan bukti percakapan pesan singkat Famara yang munafik. Indri menutup amplop itu rapat-rapat, lalu menuliskan satu nama di depannya dengan spidol hitam tebal. Untuk Ibu Yanti. Tidur yang nyenyak malam ini, Mas Bahtiar, gumam Indri pada kesunyian kamar. Karena besok, kamu akan bangun di dalam mimpi burukmu sendiri. Indri mematikan lampu kamar, membiarkan kegelapan memeluknya, menunggu matahari terbit untuk memulai babak terakhir dari sandiwara menyakitkan ini. Suara riuh rendah kesibukan sudah terdengar sejak azan subuh berkumandang. Rumah Pak Darmawan yang biasanya tenang kini berubah menjadi sarang lebah yang berdengung sibuk. Suara piring berdenting, teriakan kecil panitia keluarga yang mengatur logistik, hingga suara mobil-mobil kerabat yang mulai berdatangan memenuhi halaman. Hari yang dinanti itu akhirnya tiba. Matahari pagi bersinar cerah, seolah ikut merayakan penyatuan dua keluarga besar. Namun, bagi Indri, sinar matahari itu terasa menyilaukan dan membakar kulit. Di dalam kamarnya, Indri duduk terpaku di depan cermin rias besar. Seorang perias pengantin profesional sedang sibuk memoleskan foundation ke wajahnya, menutupi lingkar hitam di bawah mata Indri akibat semalaman tidak bisa tidur. Wajah Indri pucat pasi, seperti darah telah tersedot habis dari tubuhnya. Mbak Indri rileks sedikit ya, senyum dong. Tegang banget kayaknya, ujar sang perias ramah sambil menepuk pelan pipi Indri dengan spons bedak. Wajar sih Mbak deg-degan, namanya juga momen sekali seumur hidup. Tapi kalau cemberut terus nanti makeupnya nggak nempel sempurna loh. Indri memaksakan sudut bibirnya terangkat, membentuk senyuman kaku yang hampa. Iya, Mbak. Maaf, semalam kurang tidur, jawabnya lirih. Indri menatap pantulan dirinya di cermin. Perlahan-lahan, wajah lelahnya tertutup oleh lapisan bedak tebal, perona pipi, dan lipstik merah menyala. Ia berubah menjadi sosok pengantin Jawa yang anggun dan mempesona. Hiasan paes hitam mulai digambar di dahinya, melambangkan kebijaksanaan dan kedewasaan seorang istri. Ironis sekali, di saat ia didandani untuk menjadi istri yang bijaksana, ia justru sedang bersiap untuk menjadi pembangkang yang akan menghancurkan pesta ini. Pintu kamar terbuka pelan. Bu Lestari masuk dengan mata berbinar-binar, sudah rapi mengenakan kebaya seragam keluarga bernuansa coklat emas. Ia membawa segelas teh hangat dan beberapa potong roti. Indri, sarapan dulu sedikit ya. Nanti di gedung kamu bakal berdiri terus. Harus ada tenaga, kata Bu Lestari lembut, meletakkan nampan di meja samping. Indri menoleh, menatap ibunya yang terlihat begitu bahagia. Gurat-gurat tua di wajah ibunya tampak berseri-seri hari ini. Hati Indri terasa diremas kuat. Bagaimana caranya ia menghapus senyum itu nanti? Bagaimana caranya ia mengatakan pada ibunya bahwa menantu idaman yang ia banggakan adalah seorang penipu ulung? Ibu. Panggil Indri pelan. Suaranya tercekat. Bu Lestari mendekat, mengelus bahu putrinya yang tertutup kain penutup dada. Kenapa? Nak, ada yang ketinggalan? Atau ada yang sakit? Indri menggeleng. Ia meraih tangan ibunya, menggenggamnya erat, mencoba menyalurkan rasa takut yang menggumpal di dadanya. Bu, Indri cuma mau tanya satu hal. Kalau nanti Indri melakukan sesuatu yang bikin ibu kaget, atau mungkin bikin ibu malu di depan orang banyak, apakah ibu masih mau menganggap Indri anak ibu? Dahi Bu Lestari berkerut, bingung dengan pertanyaan aneh putrinya di pagi hari pernikahan. Hus, ngomong apa kamu ini? Pamali bicara yang aneh-aneh di hari haji kamu pasti gugup ya? Tenang saja, semua sudah diurus. Bahtiar itu orang baik, keluarganya juga baik. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Apapun yang terjadi, kamu tetap putri kesayangan ibu dan bapak. Doa ibu selalu menyertaimu. Jawaban tulus itu justru membuat pertahanan Indri nyaris runtuh. Air mata mendesak ingin keluar, tapi Indri sadar ia tidak boleh merusak riasan yang sudah setengah jadi ini. Ia menengadah sejenak, menahan butiran bening itu agar tidak jatuh. Terima kasih, Bu. Itu saja yang Indri butuh dengar, ucap Indri serak. Tak lama kemudian, Pak Darmawan masuk. Beliau tampak gagah dengan beskap dan belangkon. Ayo, Bu. Mobil pengantin sudah siap.
Rombongan keluarga Bahtiar kabarnya sudah jalan menuju gedung. Jangan sampai kita terlambat, ajak Pak Darmawan. Ia menatap Indri sekilas dengan tatapan bangga yang tak terucapkan, lalu memberikan acungan jempol. Proses merias pun selesai. Indri kini berdiri lengkap dengan kebaya putih akad nikah yang bertabur payet berkilauan, kain batik sidomukti yang melilit pinggangnya, dan untaian bunga melati yang menghiasi sanggulnya. Ia tampak sempurna, cantik, anggun, dan mahal. Siapapun yang melihatnya pasti akan berdecak kagum. Sekar masuk ke kamar dengan napas terengah-engah, membawa tas tangan kecil milik Indri. Ia menatap sahabatnya dari ujung kaki ke ujung kepala. Tidak ada pujian, wah cantiknya, seperti biasanya. Sekar hanya menatap mata Indri dalam-dalam, sebuah komunikasi tanpa kata yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Semuanya sudah siap, Indri? Tanya Sekar penuh arti. Bukan bertanya tentang kesiapan menikah, tapi kesiapan untuk perang. Indri mengangguk tegas. Tas itu, Sekar. Jangan sampai lepas dari tanganmu. Sekar menepuk tas tangan yang dipegangnya. Di dalamnya, tersimpan amplop coklat keramat itu. Amplop yang lebih tajam dari pedang manapun. Aman. Aku akan berdiri tepat di belakangmu nanti. Indri menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan keberanian terakhir. Ia melangkah keluar kamar. Setiap langkah kakinya diiringi decak kagum para kerabat yang menunggu di ruang tengah. Masya Allah, Indri cantik banget. Pangling lo, kayak putri keraton. Pujian-pujian itu berdengung di telinga Indri seperti suara lalat. Ia berjalan tegak, wajahnya terangkat lurus ke depan, melewati kerumunan keluarga yang bahagia. Ia merasa seperti sedang berjalan menuju tiang gantungan, namun di saat yang sama, ia juga merasa seperti prajurit yang berjalan menuju medan laga. Saat masuk ke dalam mobil pengantin yang dihias bunga pita, Indri melihat jalanan yang mulai ramai. Di kursi belakang, ia duduk diapit oleh Bu Lestari dan Sekar. Sepanjang perjalanan menuju gedung, Indri tidak banyak bicara. Ia hanya memandang keluar jendela, melihat hiruk-pikuk kota yang berjalan normal, tidak peduli dengan badai yang akan terjadi di gedung pertemuan nanti. Ponsel Indri bergetar lagi. Sebuah pesan dari Bahtiar masuk. Aku sudah sampai gedung, Yang. Deg-degan nih nunggu bidadari datang. See you at the table. Indri membaca pesan itu dengan tatapan kosong. Bidadari, batinnya sinis. Kamu salah, Mas. Yang datang bukan bidadari. Yang datang adalah malaikat pencabut nyawa kebahagiaanmu. Mobil berbelok memasuki pelataran gedung resepsi yang megah. Karangan bunga ucapan selamat berderet panjang di sepanjang jalan masuk. Nama, Indri Bahtiar, tertulis besar-besar dengan huruf emas di papan penyambutan. Indri meremas kain kebayanya. Sebentar lagi panggung sandiwara ini akan berakhir. Ia akan memastikan nama Bahtiar tidak akan pernah bersanding dengan namanya di buku nikah manapun. Pintu mobil dibuka. Udara dingin dari luar menyapa kulitnya. Indri turun dengan anggun, disambut oleh panitia yang mengarahkannya ke ruang tunggu pengantin wanita sebelum prosesi akad dimulai. Jantungnya berpacu semakin cepat, bukan karena cinta, tapi karena adrenalin. Waktunya sudah tiba. Gema suara pembawa acara yang membacakan susunan acara terdengar, memenuhi ruangan aula gedung yang megah itu. Indri masih berada di ruang tunggu khusus pengantin wanita, sebuah ruangan berpendingin udara yang seharusnya menenangkan, namun bagi Indri terasa seperti ruang isolasi sebelum eksekusi. Dari celah tirai jendela kaca yang sedikit terbuka, ia bisa melihat situasi di luar. Rombongan keluarga besar Bahtiar mulai memasuki aula utama. Di barisan paling depan, Bahtiar berjalan gagah dengan langkah tegap. Beskap putih tulang yang membalut tubuhnya pas sempurna, dipadukan dengan kain batik yang senada dengan yang dikenakan Indri. Wajahnya berseri-seri, menebarkan senyum kepada setiap tamu yang ia lewati. Di sampingnya, Bu Yanti berjalan dengan dagu sedikit terangkat. Kebaya brokat hijau tua yang dikenakannya membuatnya terlihat mencolok. Bu Yanti tampak begitu bangga, seolah ingin memamerkan kepada seluruh dunia bahwa ia telah berhasil membesarkan seorang putra yang mapan dan sebentar lagi akan menikahi wanita dari keluarga terpandang. Ia menggandeng lengan Bahtiar erat, sesekali membisikkan sesuatu yang membuat Bahtiar tertawa kecil.
Pemandangan ibu dan anak yang harmonis itu mungkin akan membuat siapa saja terharu, kecuali Indri yang kini tahu busuknya kebenaran di balik topeng kesempurnaan itu. Lihat tuh, mertuamu. Senyumnya lebar banget, kayak baru menang lotre. Celetuk Sekar yang mengintip dari balik bahu Indri. Nada bicaranya penuh sarkasme. Biarkan dia tersenyum sekarang. Sekar? Itu senyum terakhirnya sebelum dia tahu kelakuan anak emasnya, sahut Indri dingin. Matanya menyapu barisan tamu undangan, mencari sosok lain. Tak butuh waktu lama bagi Indri untuk menemukannya. Di deretan kursi tamu sebelah kiri, tempat rekan-rekan kantor Bahtiar duduk, wanita itu ada di sana. Famara. Darah Indri berdesir panas. Famara mengenakan gaun pesta berwarna peach yang cukup elegan, namun potongannya sedikit lebih terbuka dibanding tamu-tamu lain. Ia duduk dengan kaki di silang anggun, berbincang akrab dengan rekan kantor lainnya seolah-olah ia adalah tamu paling terhormat. Sesekali matanya melirik ke arah meja akad dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rasa memiliki dan kemenangan tersembunyi. Gila, desis Sekar tak percaya. Dia beneran datang? Mukanya tembok banget. Habis tidur sama calon pengantin pria, sekarang duduk manis nunggu akad nikah istrinya? Iblis aja insecure lihat dia, Indri. Indri mengepalkan tangannya hingga kuku-kukunya menancap di telapak tangan. Kehadiran Famara adalah konfirmasi mutlak bahwa mereka memang tidak punya hati nurani. Mereka pikir Indri adalah wanita bodoh yang bisa dikibuli, yang akan tersenyum manis menyalami Famara di pelaminan nanti tanpa tahu apa-apa. Pintu ruang tunggu diketuk pelan. Seorang panitia berseragam batik masuk. Mbak Indri, sudah waktunya. Mempelai pria sudah duduk di meja akad. Bapak penghulu juga sudah siap. Indri mengangguk. Ia berdiri, merapikan sedikit lipatan kain batiknya. Sekar dengan sigap membenahi ekor kebaya Indri dan memegang erat tas tangan berisi bom waktu itu. Ayo, Indri. Tunjukkan siapa ratu sebenarnya, bisik Sekar memberi semangat. Indri melangkah keluar. Pintu aula utama terbuka lebar untuknya. Seketika, ratusan pasang mata tertuju padanya. Musik gending Jawa Kebogiro mengalun lembut mengiringi langkahnya. Indri berjalan perlahan, diapit oleh dua orang tante yang bertugas mendampinginya menuju meja akad. Langkahnya pelan namun pasti. Ia melewati lorong yang dihiasi bunga-bunga segar. Di ujung sana, di meja akad yang dilapisi taplak putih bersih, Bahtiar menoleh. Matanya membelalak kagum melihat sosok Indri yang mendekat. Bahtiar tampak terpesona, mulutnya sedikit terbuka. Indri bisa melihat binar kekaguman itu, tapi baginya, itu hanyalah nafsu yang dikemas rapi. Saat melewati barisan tamu kantor, Indri sengaja melirik sekilas ke arah Famara. Mata mereka bertemu sepersekian detik. Famara tersenyum tipis, sebuah senyum sopan namun mengejek, seolah berkata, nikmatilah sisa-sisa yang kutinggalkan semalam. Indri tidak membalas senyum itu. Ia hanya menatap tajam, lalu memalingkan wajah kembali ke depan. Indri sampai di meja akad. Pak Darmawan, ayahnya, sudah duduk di sana sebagai wali nikah, berhadapan dengan Bahtiar. Di samping mereka, Bapak penghulu sedang memeriksa berkas-berkas administrasi. Indri duduk di kursi yang disediakan di sebelah kiri Bahtiar. Jarak mereka kini hanya beberapa sentimeter. Aroma parfum mahal Bahtiar menyeruak masuk ke hidung Indri, aroma yang sama dengan yang ia cium di baju Bahtiar semalam saat ia berpapasan imajiner di lobi hotel. Kamu cantik banget, Yang. Beneran? Bisik Bahtiar pelan, nyaris tak terdengar oleh orang lain. Ia mencoba meraih tangan Indri yang ada di pangkuan. Indri dengan halus menarik tangannya, meletakkannya di atas meja, menghindari sentuhan itu dengan gerakan yang terlihat wajar namun tegas. Fokus, Mas. Penghulu sudah siap, jawab Indri datar tanpa menoleh. Bahtiar sedikit terkejut dengan penolakan halus itu, tapi ia segera mengabaikannya, mengira Indri hanya terlalu gugup. Ia kembali menegakkan duduknya, merapikan pecinya, dan memasang wajah serius penuh wibawa. Di seberang meja, Pak Darmawan menatap putrinya dengan pandangan teduh. Sudah siap, Enduk? Tanya ayahnya lembut. Indri menatap wajah ayahnya yang penuh harap. Hatinya perih. Maafkan Indri, Pak, batinnya menjerit. Bapak harus menyaksikan kekacauan sebentar lagi.
Tapi ini demi kehormatan Bapak juga. Insya Allah, Pak, jawab Indri, kata-katanya mengandung makna ganda yang hanya ia sendiri yang tahu. Ia siap, bukan untuk menikah, tapi untuk mengakhiri segalanya. Suasana hening. Penghulu mulai membuka acara dengan salam dan mukadimah. Mikrofon di depannya menangkap setiap helaan napas di ruangan itu. Semua orang menahan napas, menanti momen sakral pengucapan ijab kabul. Kamera-kamera dokumentasi mulai menyorot close-up wajah kedua mempelai. Indri duduk tegak, tatapannya lurus ke depan, melewati bahu penghulu, menembus dinding kepalsuan yang dibangun Bahtiar. Di belakangnya, ia bisa merasakan kehadiran Bu Yanti yang duduk gelisah namun bahagia, dan di sudut sana, Famara yang menonton pertunjukan ini dengan santai. Panggung sudah siap. Para pemain sudah di posisinya. Indri menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh kepingan keberaniannya. Sebentar lagi, gending Jawa yang syahdu ini akan berganti menjadi gemuruh badai yang tak akan pernah dilupakan oleh keluarga Bahtiar seumur hidup mereka. Suara Bapak Penghulu terdengar berat dan berwibawa melalui pengeras suara, memecah keheningan yang menyelimuti ruangan. Beliau memeriksa sekali lagi berkas-berkas di hadapannya, memastikan setiap lembar administrasi negara dan agama telah lengkap. Di hadapannya, tangan Pak Darmawan sudah bersiap menjabat tangan Bahtiar. Posisi tangan mereka sudah bertaut, jempol bertemu jempol, sebuah simbol ikatan tanggung jawab yang akan berpindah sebentar lagi. Saudara Bahtiar Prasetyo bin Haryono, panggil penghulu dengan nada resmi. Saya, Pak, jawab Bahtiar lantang. Suaranya terdengar mantap, penuh percaya diri. Tidak ada keraguan sedikit pun di wajahnya. Ia bahkan sempat melirik sekilas ke arah kamera yang menyorotnya, memastikan angle terbaiknya terekam untuk momen bersejarah ini. Apakah saudara sudah siap lahir dan batin untuk mengucapkan ikrar suci ini dan menanggung segala kewajiban sebagai seorang suami? Tanya penghulu lagi, sebuah pertanyaan standar namun sakral. Insya Allah, saya sangat siap lahir dan batin, Pak, jawab Bahtiar tanpa jeda. Ia mengeratkan genggaman tangannya pada tangan Pak Darmawan, seolah ingin menunjukkan betapa seriusnya niatnya. Penghulu mengangguk puas. Ia kemudian menoleh ke arah Indri yang duduk diam di samping kiri Bahtiar. Wajah Indri tertunduk, matanya menatap taplak meja putih yang bersih. Dan kepada saudari Indri Hapsari binti Darmawan, lanjut penghulu, nadanya melembut. Apakah saudari sudah ridho dan ikhlas untuk dinikahkan dengan saudara Bahtiar dengan mas kawin yang telah disepakati? Ruangan itu hening. Biasanya, mempelai wanita akan menjawab lirih dengan anggukan malu-malu atau kata, iya, yang pelan. Semua orang menunggu suara Indri. Mikrofon kecil yang terpasang di kerah kebaya Indri siap menangkap suaranya. 1 detik, 2 detik, 5 detik. Keheningan mulai terasa janggal. Bahtiar menoleh ke samping, alisnya berkerut bingung. Ia menyenggol pelan lengan Indri dengan sikunya. Yang? Jawab dong, Pak Penghulu nanya tuh. Bisiknya sambil tersenyum canggung, mencoba mencairkan suasana yang mulai menegang. Bu Lestari di barisan belakang mulai gelisah. Ia berbisik pada Sekar, Indri kenapa? Apa dia sakit mendadak? Sekar tidak menjawab, ia hanya menatap punggung sahabatnya dengan napas tertahan, tahu bahwa bom waktu itu akan meledak sekarang. Indri perlahan mengangkat wajahnya. Ia tidak menatap Bahtiar. Ia tidak menatap penghulu. Ia menatap lurus ke arah ayahnya, Pak Darmawan, yang kini memandangnya dengan tatapan khawatir. Indri mendekatkan wajahnya ke mikrofon yang berdiri di atas meja. Suara napasnya terdengar jelas di seluruh penjuru gedung melalui speaker. Maaf, Pak Penghulu. Maaf, Bapak. Suara Indri terdengar jernih, tenang, namun memiliki ketajaman yang membuat bulu kuduk merinding. Tidak ada getar tangis di sana. Saya tidak bisa melanjutkan akad ini. Kalimat itu meluncur keluar seperti petir di siang bolong. Hening sejenak. Otak para hadirin seakan butuh waktu beberapa detik untuk memproses kalimat yang baru saja mereka dengar. Lalu, dalam sekejap, suara dengungan kaget mulai memenuhi ruangan. Apa? Batal? Maksudnya gimana? Ada apa ini? Wajah Pak Darmawan pucat pasi. Genggaman tangannya pada tangan Bahtiar terlepas begitu saja. Enduk? Indri? Kamu bicara apa? Jangan bercanda di depan penghulu,
Tegur ayahnya dengan suara bergetar, setengah bingung setengah takut. Bahtiar yang paling terkejut. Wajahnya yang tadi berseri-seri kini berubah tegang. Ia tertawa sumbang, tawa yang dipaksakan. Ia mencoba meraih tangan Indri di atas meja. Sayang, hei, kamu kenapa sih? Prank ya? Jangan main-main ah, ini momen sakral lo. Nggak lucu bercandanya, ujar Bahtiar cepat, matanya melirik panik ke arah tamu undangan, mencoba menyelamatkan muka. Indri menepis tangan Bahtiar. Gerakannya kasar dan tegas, membuat semua orang tersentak kaget. Saya tidak sedang bercanda, dan ini bukan prank, kata Indri. Kali ini ia menoleh menatap Bahtiar tepat di manik matanya. Tatapan Indri dingin, menusuk, dan mematikan. Pernikahan adalah ibadah terpanjang seumur hidup, Mas. Dan ibadah tidak akan sah jika pondasinya dibangun di atas tumpukan sampah kebohongan dan perzinahan. Kata, perzinahan, bergema di ruangan itu, memantul di dinding-dinding gedung mewah, menghantam telinga setiap orang yang hadir. Suasana langsung kacau balau. Bu Yanti, ibunda Bahtiar, langsung berdiri dari kursinya. Wajahnya merah padam antara marah dan malu. Indri, jaga mulut kamu. Apa-apaan ini menuduh anak saya sembarangan di hari pernikahannya? Kamu mau mempermalukan keluarga kami? Teriak Bu Yanti histeris. Bahtiar terlihat panik luar biasa. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Indri, cukup. Kita bicara di belakang. Jangan kayak anak kecil. Desis Bahtiar marah, mencoba mencengkeram lengan Indri untuk menyeretnya turun dari panggung akad. Namun, Indri tidak bergeming. Ia berdiri tegak, melepaskan cengkeraman Bahtiar dengan sekali hentakan kuat. Anak kecil? Indri tersenyum sinis. Justru karena saya sudah dewasa, saya tahu mana laki-laki yang pantas jadi imam dan mana yang hanya pandai bersandiwara. Indri mengambil napas panjang, lalu kembali berbicara di mikrofon, memastikan suaranya terdengar oleh semua orang, termasuk Famara yang kini duduk mematung dengan wajah pucat di kursi tamu. Bapak, Ibu semua yang hadir di sini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Hari ini tidak akan ada pernikahan. Catering silakan dinikmati, gedung silakan dipakai untuk reuni keluarga. Tapi saya, Indri Hapsari, menolak dinikahkan dengan laki-laki yang baru kemarin sore check-in di hotel dengan wanita lain, padahal pamitnya sedang bekerja keras demi masa depan kami. Pernyataan itu meledak lebih dahsyat dari sebelumnya. Keriuhan tak terbendung lagi. Para tamu mulai berdiri, kasak-kusuk berubah menjadi teriakan tanya. Kamera-kamera dokumentasi masih merekam, mengabadikan runtuhnya wibawa seorang Bahtiar Prasetyo dalam hitungan detik. Bahtiar ternganga, lidahnya keluh. Rahasianya yang ia kira tersimpan rapi di kamar 304, kini ditelanjangi di hadapan ratusan orang. Indri menatapnya dengan rasa jijik yang tak lagi ditutup-tutupi. Panggung sandiwara itu telah hancur, dan Indri baru saja menarik tirai penutupnya dengan kasar. Fitnah. Itu fitnah keji. Teriakan Bu Yanti melengking tinggi, memecah keriuhan yang sempat berdengung di seluruh ruangan. Wanita parubaya itu tidak terima. Wajahnya yang tadi penuh kebanggaan kini merah, pada menahan amarah yang meledak-ledak. Ia berlari kecil menaiki panggung pelaminan, mengabaikan kain kebayanya yang sempit, lalu berdiri berkacak pinggang di hadapan Indri. Jari telunjuknya yang berhias cincin emas besar teracung lurus, menunjuk wajah Indri dengan kasar. Kamu jangan asal bicara ya, Indri. Mentang-mentang anak saya diam, kamu mau injak-injak harga dirinya di depan umum? Kamu mau hancurkan nama baik keluarga besar kami? Mana buktinya? Hah? Mana? Tantang Bu Yanti berapi-api. Bagi Bu Yanti, Bahtiar adalah putra mahkota tanpa celah. Tuduhan perzinahan di hari pernikahan adalah penghinaan terbesar yang tak bisa ia toleransi. Ia menuntut pembelaan, yakin seyakin-yakinnya bahwa Indri hanya sedang mengigau atau termakan hasutan orang lain. Bahtiar yang melihat ibunya maju membela, merasa mendapat angin segar. Ia segera bangkit dari kursinya, wajahnya yang pucat berusaha ia ubah menjadi wajah korban yang terzalimi. Iya, Indri, kamu keterlaluan. Aku bisa tuntut kamu atas pencemaran nama baik di depan ratusan orang ini. Ancam Bahtiar, meski suaranya terdengar sumbang dan matanya bergerak liar karena panik. Ibu benar. Mana buktinya kalau aku selingkuh?
Jangan cuma omong kosong. Indri tidak gentar sedikitpun. Ia tidak mundur, tidak juga menunduk takut. Ia justru menoleh tenang ke arah Sekar yang berdiri siaga di pinggir panggung dekat tiang dekorasi. Sekar mengangguk paham, lalu berjalan cepat memberikan tas tangan kecil yang sedari tadi didekapnya erat seperti memeluk bom waktu. Indri menerima tas itu, merogohnya perlahan, dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal berukuran A4 yang sudah disegel rapi. Amplop itu terlihat biasa saja, namun isinya mampu meruntuhkan istana kebohongan yang dibangun Bahtiar selama bertahun-tahun. Indri berjalan perlahan menuruni satu anak tangga panggung akad, menghampiri Bu Yanti yang napasnya masih memburu karena emosi. Jarak mereka kini hanya satu langkah. Indri menatap mata tua itu. Ada rasa kasihan di hati Indri, kasihan karena seorang ibu harus mengetahui kebusukan anaknya dengan cara yang paling menyakitkan. Tapi, Indri sadar, kebenaran adalah obat yang pahit yang harus ditelan. "Ibu," panggil Indri lembut, nadanya sangat kontras dengan teriakan histeris Bu Yanti tadi. Indri meraih tangan kanan Bu Yanti yang masih gemetar karena marah. Dengan sopan santun yang sempurna, Indri mencium punggung tangan calon mertuanya itu dengan takzim. Sebuah gestur penghormatan terakhir dari seorang wanita yang hampir menjadi menantunya. Indri sangat menghormati ibu. Indri tahu betapa bangganya ibu pada Mas Bahtiar. Indri tahu betapa ibu memuja keberhasilan anak ibu. Ucap Indri tenang, menatap lekat mata Bu Yanti. Karena itulah, Indri tidak tega membiarkan ibu memiliki menantu yang bodoh. Indri tidak tega melihat ibu dibohongi oleh drama anak ibu sendiri. Indri meletakkan amplop coklat itu tepat di telapak tangan Bu Yanti, lalu menutup jari jemari Bu Yanti agar menggenggam amplop tersebut. "Apa ini?" tanya Bu Yanti kasar, suaranya sedikit tercekat, matanya menatap amplop itu dengan was-was. Insting seorang ibu mulai mengirimkan sinyal bahaya. Jawaban atas tantangan ibu tadi. "Bukti," jawab Indri singkat, namun tegas. Indri tidak ingin masuk ke dalam keluarga ibu dengan membawa luka pengkhianatan. Indri dididik oleh bapak dan ibu saya untuk menjadi istri yang setia dan berbakti, Bu. Tapi saya juga dididik untuk tidak menyerahkan leher dan harga diri saya pada laki-laki yang bahkan tidak bisa menjaga syahwatnya satu hari saja sebelum akad nikahnya." Mendengar kata-kata itu, Bahtiar yang masih berdiri di dekat meja akad langsung memucat seputih kertas. Ia tahu persis apa isi amplop itu. Ia ingat kilatan cahaya di lobi hotel yang sempat ia kira pantulan kaca. Insting bertahannya menyala panik. "Jangan, Bu, jangan dibuka. Itu bohong. Itu pasti foto editan," teriak Bahtiar histeris. Ia melompat turun dari panggung, berlari menerjang hendak merebut amplop itu dari tangan ibunya. "Bu, jangan percaya. Sini amplopnya." Namun, langkah Bahtiar terhenti mendadak. Tubuhnya menabrak sesuatu yang kokoh. Pak Darmawan. Ayah Indri yang sedari tadi diam terpaku karena syok, kini sudah berdiri tegak merentangkan tangannya, menghadang tubuh Bahtiar dengan gagah. Wajah tua Pak Darmawan kini merah padam, rahangnya mengeras menahan murka yang luar biasa. Tatapan teduhnya telah berubah menjadi tatapan singa yang melindungi anaknya. "Mundur kau, Nak Bahtiar," geram Pak Darmawan. Suaranya rendah, berat, tapi menggelegar penuh ancaman. "Jangan kau sentuh barang bukti itu. Biarkan ibumu melihat kelakuan asli anak yang selalu dipuji-pujinya itu." Bahtiar terdorong mundur. Nyalinya ciut seketika melihat kemarahan seorang ayah yang putrinya disakiti. Ia tidak berani melawan fisik Pak Darmawan. Ia hanya bisa mematung, menatap ibunya dengan tatapan memohon yang menyedihkan. "Bu, tolong jangan percaya." Lirihnya. Bu Yanti menatap anaknya yang ketakutan, lalu menatap amplop di tangannya. Tangannya gemetar hebat. Keraguan mulai menyusup dalam di hatinya. Wajah panik Bahtiar bukanlah wajah orang yang tidak bersalah. Perlahan, dengan tangan yang bergetar, Bu Yanti merobek segel amplop itu. Di tengah ketegangan itu, mata tajam Indri menangkap pergerakan di sudut lain. Ia melihat Famara sudah berdiri dari kursinya, menjinjing tasnya dengan tergesa-gesa, berusaha menyelinap keluar lewat pintu samping di tengah kekacauan ini. Indri tersenyum tipis. Ia kembali mengangkat mikrofon yang masih ia genggam. Dan untuk rekan kerja yang duduk di sana, yang berbaju peach, suara Indri kembali bergema lewat pengeras suara,
membuat langkah Famara terhenti kaku seketika. Ratusan kepala tamu undangan serentak menoleh ke arah yang dimaksud Indri. "Mbak Famara, jangan pergi dulu," lanjut Indri dingin. "Bukankah tidak sopan meninggalkan pesta saat peran utamanya baru saja dimulai? Silakan maju ke depan, Mbak. Biar Ibu Yanti bisa mencocokkan wajah di foto itu dengan wajah aslimu." Suasana gedung itu makin mencekam. Indri telah mengunci semua pemain di papan catur ini. Tidak ada jalan keluar. Kebenaran akan telanjang bulat detik ini juga. Suasana di dalam gedung resepsi itu seakan membeku. Waktu terasa berhenti berdetak saat tangan Bu Yanti yang keriput namun terawat itu perlahan menarik isi amplop coklat tersebut. Ratusan pasang mata menahan napas, leher-leher menjulur penasaran, ingin tahu apa, bom, yang disimpan Indri di dalam sana. Lembar pertama keluar. Itu adalah foto cetak berukuran besar dengan resolusi tajam. Gambar Bahtiar yang sedang merangkul pinggang Famara di depan meja resepsionis hotel. Wajah mereka terlihat jelas, begitu pula jam digital di dinding lobi yang menunjukkan pukul 16.30 sore kemarin. Dada Bu Yanti bergemuruh hebat. Napasnya tercekat. Ia menarik lembar kedua. Foto di depan lift. Bahtiar mencium kening Famara dengan mesra, sebuah gestur intim yang seharusnya hanya milik suami istri. Lembar ketiga, keempat, hingga lembar terakhir yang berisi tangkapan layar percakapan pesan singkat. "Tenang aja, Yang. Besok cuma formalitas akad. Hati dan badanku tetap milik kamu. Si polos itu nggak akan curiga." Kalimat dalam pesan itu menghantam jantung Bu Yanti lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Kertas-kertas foto itu terlepas dari genggamannya, melayang jatuh berserakan di lantai panggung, tepat di dekat kaki Bahtiar. Bahtiar mematung. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi abu-abu, seolah nyawanya telah dicabut paksa. Foto-foto itu tergeletak di lantai, menjadi tontonan gratis bagi para tamu undangan yang duduk di barisan depan. Bisik-bisik berubah menjadi dengungan keras. Suara gunjingan, hujatan, dan rasa tidak percaya memenuhi udara. "Astagfirullah, itu benar Bahtiar? Gila, H1 masih sempat begitu. Kasihan banget Indri." Bu Yanti mundur selangkah, tubuhnya goyah. Ia menatap putranya dengan tatapan yang sulit dideskripsikan, campuran antara rasa jijik, kecewa, dan hancur lebur. Anak laki-laki yang selalu ia banggakan sebagai sosok religius dan sukses, ternyata tak lebih dari seorang pembohong ulung yang mempermainkan sakralnya pernikahan. "Bahtiar." Suara Bu Yanti terdengar lirih, pecah oleh tangis yang tertahan di tenggorokan. "Ibu membesarkan kamu bukan untuk menjadi laki-laki bajingan seperti ini. Bu, dengarkan aku dulu. Itu rekayasa. Indri menjebakku." Bahtiar mencoba menyangkal, suaranya panik dan melengking. Ia berusaha meraih tangan ibunya, mencari perlindungan seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. "Diam kamu," bentak Bu Yanti sekuat tenaga, tenaganya entah datang dari mana. Plah! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Bahtiar. Suaranya menggema melalui mikrofon yang masih menyala di dekat meja akad. Tamparan itu begitu keras, hingga kepala Bahtiar tersentak ke samping. Peci hitam yang dipakainya miring, merusak penampilan sempurnanya. Ruangan itu kembali hening, mencekam. Bu Yanti menangis tergugu, bahunya berguncang hebat. "Kamu permalukan ibu. Kamu hancurkan nama baik keluarga kita, Bahtiar. Kamu zina di saat kamu mau menghalalkan anak orang? Di mana otakmu?" Sementara drama keluarga itu terjadi di panggung, di bawah sana, Famara yang terpergok hendak kabur kini terjebak. Langkahnya terhalang oleh Sekar dan beberapa sepupu laki-laki Indri yang sigap memblokir jalan keluar. "Eits, mau kemana Mbak Pelakor?" sindir Sekar tajam, berdiri bersedekap di hadapan Famara. "Tadi dipesan katanya mau titip salam buat Mas Bahtiar? Tuh, Mas Bahtiarnya lagi ditampar ibunya. Nggak mau naik ke panggung bantuin, ayangnya." Wajah Famara pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya. Ia menunduk dalam-dalam, mencoba menutupi wajahnya dengan tas tangan, menghindari sorotan kamera ponsel para tamu yang kini beralih merekam dirinya. Rasa malu yang luar biasa menghujam dirinya. Ia yang biasanya bangga bisa merebut perhatian Bahtiar, kini merasa seperti tikus got yang tertangkap basah di tengah pesta mewah.
Indri masih berdiri tenang di posisinya. Ia melihat kehancuran itu dengan mata yang kering. Tidak ada kepuasan sadis di hatinya, hanya rasa lega yang mendalam karena kebenaran telah terungkap. Ia melihat Bu Lestari, ibunya, yang kini menangis dipeluk oleh bapaknya. Indri tahu ibunya menangis bukan karena sedih pernikahan batal, tapi karena syok melihat fakta mengerikan itu. Indri kembali mendekatkan mikrofon ke bibirnya. Ia harus mengakhiri ini dengan rapi. "Ibu Yanti," panggil Indri, suaranya lembut namun tegas membelah keheningan pasca tamparan. "Maafkan Indri harus membuka aib ini di sini. Tapi Indri rasa, ini lebih baik daripada ibu mengetahui ini setahun lagi saat Indri pulang ke rumah ibu membawa bayi sambil menangis karena diselingkuhi." Bu Yanti menoleh ke arah Indri. Mata wanita tua itu basah, penuh penyesalan. Rasa marahnya pada Indri tadi menguap tanpa sisa, berganti menjadi rasa malu yang tak tertahankan. Ia sadar, ia baru saja membela penjahat dan menyalahkan korban. "Indri," isak Bu Yanti, bibirnya gemetar. Ia tidak sanggup berkata apa-apa lagi. "Saya kembalikan putra ibu," lanjut Indri. Ia menatap Bahtiar yang kini memegang pipinya yang memerah, menunduk tak berani menatap siapapun. "Silakan ibu didik kembali dia. Mungkin pelajaran tentang kesetiaan terlewat saat dia dewasa." Indri kemudian berbalik, menatap para tamu undangan yang masih terpaku. "Bapak, Ibu, saudara sekalian. Acara akad nikah ini resmi batal. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Silakan menikmati hidangan yang sudah tersedia sebagai tanda permohonan maaf keluarga kami. Anggap saja ini syukuran karena Tuhan masih melindungi saya dari kehancuran masa depan." Indri meletakkan mikrofon itu perlahan di atas meja akad. Bunyi, klik, saat mikrofon menyentuh meja terdengar seperti tanda titik di akhir sebuah kalimat panjang yang melelahkan. Di sudut panggung, Pak Darmawan memberi isyarat kepada petugas keamanan gedung. "Tolong antarkan keluarga mempelai pria keluar. Dan pastikan wanita berbaju peach itu juga ikut bersama mereka. Jangan biarkan mereka mengotori tempat ini lebih lama lagi." Petugas keamanan bergerak sigap. Bahtiar, dengan wajah hancur dan harga diri yang sudah terinjak-injak, dipapah turun panggung. Ia sempat menoleh ke arah Indri, tatapannya memohon, seolah berharap Indri akan berubah pikiran. Tapi yang ia temukan hanyalah punggung Indri yang tegak, berdiri kokoh di samping ayahnya. Famara yang terpojok akhirnya digiring oleh keamanan untuk menyusul rombongan keluarga Bahtiar yang diusir secara halus namun memalukan. Saat melewati barisan tamu, cemoohan dan tatapan sinis mengiringi langkah mereka. Pesta pernikahan impian itu berubah menjadi panggung penghakiman sosial yang kejam namun adil. Indri menarik napas lega. Beban berat di pundaknya terangkat seketika. Topeng Bahtiar sudah hancur, dan Indri masih berdiri tegak, tanpa setitik noda pun di harga dirinya. Langkah petugas keamanan yang menggiring Bahtiar terhenti sejenak ketika suara Indri kembali terdengar, kali ini tanpa menggunakan mikrofon, namun tetap lantang dan tegas membelah udara yang tegang. "Tunggu sebentar, Pak," ucap Indri sambil mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk menahan langkah mereka. Bahtiar yang wajahnya sudah kusut dan basah oleh keringat dingin, mendongak penuh harap. Ia mengira Indri berubah pikiran. Secercah harapan muncul di mata laki-laki itu. Ia meronta pelan dari pegangan petugas, mencoba merapikan baju beskapnya yang berantakan. "Indri, kamu mau kasih aku kesempatan, kan? Aku tahu kamu masih sayang sama aku. Kita bisa perbaiki ini, Indri. Tolong jangan begini," racau Bahtiar dengan suara serak, mencoba memelas. Indri tidak menjawab. Ia berjalan perlahan kembali ke meja akad yang kini kosong ditinggal penghulu. Tangannya meraih sebuah kotak bludru merah hati yang tergeletak di sana, kotak cincin kawin yang seharusnya melingkar di jari manisnya beberapa menit yang lalu. Dengan gerakan perlahan, Indri juga melepaskan cincin tunangan emas putih yang selama setahun ini melingkar di jari tangannya. Indri berjalan menuruni anak tangga panggung, menghampiri Bahtiar yang berdiri di ujung karpet merah. Jarak mereka hanya tinggal 1 meter, namun terasa sejauh langit dan bumi. Indri meraih telapak tangan Bahtiar yang gemetar, lalu meletakkan kotak cincin dan cincin tunangannya di sana dengan penekanan yang kuat. "Bawa ini pergi, Mas," ucap Indri dingin. "Indri." Bahtiar menatap cincin di tangannya dengan nanar.
Indri menatap lurus ke dalam mata Bahtiar, sorot matanya tajam setajam sembilu. Bapak dan ibu saya mendidik saya dengan keras untuk menjadi wanita yang setia, sabar, dan berbakti pada suami. Saya sudah siapkan seluruh hidup saya untuk mengabdi padamu, Mas. Saya sudah siapkan hati yang lapang untuk menerima segala kuranganmu. Indri mengambil jeda sejenak, menahan getar di suaranya agar tetap terdengar berwibawa. Tapi, didikan orang tua saya juga mengajarkan saya satu hal penting, logika. Logika saya mengajarkan untuk tidak menyerahkan sisa hidup saya pada laki-laki yang berzina sehari sebelum akadnya. Saya tidak akan membiarkan harga diri keluarga saya diinjak-injak oleh nafsu sesaatmu. Bahtiar terdiam 1000 bahasa. Kalimat itu menamparnya lebih keras daripada tamparan fisik ibunya tadi. Ia sadar, ia tidak hanya kehilangan seorang istri, tapi ia kehilangan wanita yang memiliki kualitas berlian, hanya demi memungut kerikil jalanan. Pergilah. Dan tolong, jangan pernah tampakkan wajahmu lagi di hadapan orang tua saya. Tutup Indri final. Ia memberi isyarat mata kepada petugas keamanan. Tanpa ampun, petugas kembali menyeret Bahtiar yang kini lemas tak berdaya, seolah tulang-tulangnya telah lolos. Bu Yanti berjalan di belakang anaknya dengan kepala tertunduk dalam, menyembunyikan wajahnya dengan ujung selendang, tak sanggup menanggung malu. Di kejauhan, Famara sudah lebih dulu menghilang, lari terbirit-birit seperti pencuri yang ketahuan. Setelah rombongan, Benalu, itu benar-benar hilang dari pandangan pintu utama gedung, Indri membalikkan badannya. Punggung tegaknya seketika meluruh. Bahunya turun. Ia bukan lagi sang eksekutor yang garang, kini ia kembali menjadi seorang anak perempuan. Indri berjalan tertatih menuju kursi wali nikah. Di sana, Pak Darmawan masih duduk terpaku, sementara Bu Lestari berdiri di sampingnya dengan mata sembab. Indri menjatuhkan tubuhnya, bersimpuh di kaki ayahnya. Ia memeluk lutut Pak Darmawan erat-erat, menumpahkan tangisan yang sejak kemarin ia tahan sekuat tenaga di balik benteng ketegarannya. Bapak, Ibu, maafkan Indri. Isak Indri pilu. Suaranya pecah, menyayat hati siapa saja yang mendengarnya. Maaf Indri bikin acara ini berantakan. Maaf Indri bikin bapak dan ibu malu di depan banyak orang. Maaf Indri gagal kasih mantu buat bapak. Gedung yang megah itu hening. Para tamu undangan, yang tadi sibuk bergunjing, kini terdiam. Banyak dari mereka yang ikut meneteskan air mata melihat pemandangan memilukan di panggung pelaminan yang sepi itu. Pak Darmawan, lelaki parubaya yang biasanya tegas itu, membungkuk. Tangan kasarnya yang bergetar membelai kepala putrinya yang tertutup sanggul melati. Ia mengangkat wajah Indri, menghapus air mata di pipi putrinya dengan ibu jarinya. Enduk, dengar bapak? Suara Pak Darmawan terdengar berat namun penuh kasih. Siapa bilang bapak malu? Hah? Siapa? Pak Darmawan menatap putrinya lekat-lekat. Justru hari ini, bapak merasa jadi ayah paling bangga di dunia. Kamu berani, Enduk. Kamu berani membuang bangkai busuk sebelum dia meracuni hidupmu. Kalau kamu diam saja dan tetap menikah demi menjaga gengsi bapak, itu baru namanya kamu mempermalukan didikan bapak. Benar, nak, Bu Lestari ikut bersimpuh, memeluk Indri dan suaminya. Ibu lebih rela pesta ini bubar dan uang kita hangus, daripada ibu harus melihat kamu menderita seumur hidup disiksa batin oleh laki-laki seperti itu. Uang bisa dicari, Enduk. Tapi kebahagiaan kamu itu nyawanya ibu. Indri memeluk kedua orang tuanya erat-erat. Di tengah reruntuhan pesta pernikahannya, ia justru merasakan kehangatan yang luar biasa. Ia merasa dilindungi, didukung, dan dicintai tanpa syarat. Sekar, yang berdiri tak jauh dari mereka, ikut menyeka sudut matanya yang basah. Ia tersenyum lega. Sahabatnya selamat. Indri telah berhasil melewati lubang jarum yang nyaris menjerat lehernya. Indri perlahan bangkit dibantu oleh ibunya. Ia menghadap ke arah tamu undangan yang masih setia duduk di tempatnya. Wajahnya sembab, make-upnya sedikit luntur, tapi aura kecantikannya justru terpancar makin kuat karena ketulusan hatinya. Terima kasih, ucap Indri lirih tanpa mikrofon. Namun gestur tubuhnya yang membungkuk hormat menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua orang yang telah menjadi saksi keberaniannya hari ini. Hari itu, tidak ada buku nikah yang ditandatangani. Tidak ada lempar bunga. Tidak ada dansa pertama.
Tapi hari itu tercatat dalam ingatan semua orang sebagai hari di mana seorang wanita memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan cara yang paling bermartabat. Sebuah kemenangan pahit, namun melegakan. Suara riuh rendah di dalam gedung perlahan meredup saat Indri melangkahkan kakinya keluar dari pintu utama. Udara luar yang hangat langsung menyapa kulit wajahnya, membawa aroma kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di belakangnya, pintu kaca gedung tertutup perlahan, seolah memisahkan dua dunia yang berbeda. Dunia penuh sandiwara yang baru saja ia tinggalkan, dan dunia nyata yang kini terbentang luas di hadapannya. Indri berhenti sejenak di puncak tangga lobi gedung. Ia memejamkan mata, menghirup napas dalam-dalam. Oksigen memenuhi paru-parunya, menggantikan rasa sesak yang selama 24 jam terakhir mencekik lehernya. Tidak ada air mata lagi. Anehnya, yang ia rasakan justru sebuah kelegaan yang luar biasa, seolah sebuah batu besar baru saja diangkat dari punggungnya. Indri. Suara Sekar terdengar pelan dari samping. Sahabatnya itu sudah berdiri di sana, memegang sepatu hak tinggi Indri yang tadi sempat ia lepas karena kakinya lecet. Kamu nggak apa-apa? Indri membuka matanya, menoleh pada Sekar, lalu tersenyum. Kali ini bukan senyum palsu untuk menutupi luka, tapi senyum tulus yang terukir dari hati yang damai. Aku lebih dari baik-baik saja, Sekar. Rasanya ringan, jawab Indri jujur. Ia menatap langit biru yang cerah. Tuhan sayang banget sama aku ya, Kar. Bayangkan kalau aku tahu semua ini besok, atau minggu depan setelah ijab kabul sah. Mungkin aku nggak akan bisa sekuat ini. Sekar mengangguk antusias, matanya berkaca-kaca. Kamu hebat banget, Indri. Sumpah, aku merinding lihat kamu tadi. Itu mic drop momen terbaik yang pernah ada. Si Bahtiar sama ibunya pasti nggak bakal bisa tidur tenang seumur hidup gara-gara malu. Indri terkekeh pelan. Rasa marah dan benci pada Bahtiar perlahan mulai menguap. Laki-laki itu kini tak lebih dari sekadar masa lalu yang memberinya pelajaran berharga. Indri tidak ingin menghabiskan energinya untuk memikirkan nasib Bahtiar dan keluarganya. Biarlah sanksi sosial dan penyesalan yang menjadi hukuman mereka. Fokus Indri kini adalah dirinya sendiri dan orang tuanya. Tak lama kemudian, Pak Darmawan dan Bu Lestari keluar dari gedung. Mereka berjalan bergandengan tangan, wajah mereka memang terlihat lelah, namun sorot mata mereka tenang. Tidak ada raut kekecewaan pada putrinya, yang ada hanya rasa syukur karena anak mereka selamat dari jurang kehancuran rumah tangga. Ayo pulang, Enduk, ajak Pak Darmawan lembut. Ibu sudah bilang sama Catering, sisa makanan biar dibungkus buat panti asuhan saja. Daripada mubazir, mending jadi berkah buat orang lain. Iya, Pak, jawab Indri patuh. Indri menuruni tangga tanpa menggunakan alas kaki. Ia membiarkan telapak kakinya menyentuh ubin dingin pelataran gedung. Ia melepaskan untayan melati yang memberatkan sanggulnya, membiarkannya jatuh satu persatu ke tanah. Setiap kelopak melati yang jatuh seolah membawa pergi sisa-sisa kesedihan dan harapan palsu yang pernah ia rajut bersama Bahtiar. Saat mobil keluarga melaju meninggalkan area gedung pernikahan itu, Indri tidak menoleh ke belakang. Ia menatap jalanan di depan. Kaca jendela mobil ia buka sedikit, membiarkan angin menerpa wajahnya, menghapus sisa riasan pengantin yang mulai luntur. Hari ini, statusnya memang bukan seorang istri. Ia kembali menjadi wanita lajang. Namun, Indri tahu, ia pulang dengan membawa kemenangan terbesar dalam hidupnya. Kemenangan mempertahankan harga diri dan logika di atas perasaan. Ia sadar, jodoh terbaik tidak akan datang dari hasil pengkhianatan. Dan jika Tuhan mengambil sesuatu dari genggamannya hari ini, itu karena Tuhan ingin menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik di masa depan. Indri bersandar nyaman di bahu ibunya. Bu, nanti sampai rumah Indri mau makan mie rebus buatan ibu ya. Indri lapar, gumamnya manja. Bu Lestari tertawa kecil sambil mengelus kepala putrinya. Iya, nanti ibu buatkan yang spesial pakai telur 2. Makan yang banyak, biar kuat lagi. Di dalam hati, Indri berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan menangis sepuasnya malam ini, mungkin besok juga. Tapi setelah itu, ia akan bangkit, menata kembali karirnya, membahagiakan orang tuanya, dan menutup pintu masa lalu rapat-rapat. Pintu gerbang kehidupan barunya baru saja terbuka lebar, dan Indri siap melangkah masuk dengan kepala tegak.
Pesan moral cerita ini: harga diri di atas cinta. Mencintai seseorang itu wajar, tetapi jangan pernah meletakkan cinta di atas harga diri. Ketika pasanganmu mengkhianatimu, melepaskannya adalah bentuk penghormatan tertinggi pada dirimu sendiri. Keberanian berkata, "Tidak." Membatalkan pernikahan jauh lebih baik dan terhormat daripada memaksakan diri menjalani rumah tangga yang dibangun di atas kebohongan. Jangan takut pada apa kata orang, takutlah pada penderitaan batin seumur hidup. Dukungan orang tua adalah benteng terkuat, restu dan intuisi orang tua seringkali benar. Memiliki orang tua yang mendukung keputusan anaknya untuk lepas dari hubungan toksik adalah anugerah terbesar yang harus disyukuri.